Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Islamala, nomor BP 22111152610472 dari kelas SI 12. Ya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar informasi itu ada terbagi menjadi kamus besar, beras starter, D, yang G. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk membantu membuat keputusan bagi si pengguna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Menurut Bars and Starter, informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Menurut nilai yang G, informasi atau keterangan adalah rangkaian perkataan, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang mengandung pengertian buah pikiran atau pengetahuan apapun yang dapat dipergunakan oleh pemimpin organisasi. 1. Pengertian sistem informasi. Sistem adalah kumpulan komponen yang saling bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan. Kenapa sistem informasi? Secara garis besar, ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi. Karena memudarnya batas-batasan yang ada pada suatu negara dalam segi persaingan industri, seperti perdagangan dan pendidikan. Yang kedua, perubahan lingkungan bisnis. Adanya hubungan kerjasama dalam suatu jenis usaha dengan usaha lain, baik dengan kompetitor maupun dengan lingkungan sendiri. Yang ketiga, perkembangan dunia industri. Munculnya berbagai jenis usaha dan industri yang baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Yang ketiga adalah manfaat sistem informasi. Manfaat sistem informasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi perusahaan. Fungsi sistem informasi bagi perusahaan adalah untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan hasil atau produksi dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah bagi industri. Bagi industri dapat menjalin kerjasama dengan berbagai industri lain untuk meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga bagi perorangan. Bagi perorangan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manajemen. Yang kedua operator. Yang ketiga pembeli. Adapun jenis keputusan yaitu kalau yang manajemen menentukan harga jual produk dan menaikkan gaji karyawan, sedangkan operator memilih barang yang akan dijual dan mengatur jadwal. Selanjutnya pembelian secara tunai atau kredit. Lanjut yang keempat, kriteria informasi. Untuk menciptakan informasi yang akurat harus berawal dari data yang juga akurat dan tepat. Yang disebut dengan informasi yang akurat adalah informasi yang tepat, waktu, lengkap, relevan, terpercaya, terverifikasi, mudah dipahami, dan mudah diperoleh. 5. Profesi di bidang sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem analisis. Sistem analisis itu adalah orang yang bertugas menganalisa suatu sistem. Yang kedua, perancang sistem. Bagian dalam perancangan sistem, biasanya bagian ini digabung ke dalam sistem analis. Yang ketiga, programmer. Programmer adalah orang yang mewujudkan rancangan dari analisis ke dalam sebuah bahasa pemrograman yang diaplikasikan ke komputer. Yang keempat, admin database adalah bagian yang merancang. Yang kelima, dokumentasi, bagian untuk membackup data perusahaan. Yang keenam, ahli jaringan.
Ahli jaringan adalah untuk merancang, merawat, dan mengelola jaringan. Yang ketujuh, pemakai akhir. Pemakai akhir adalah dalam sebuah perusahaan. Lanjut, menciptakan keunggulan kompetitif. Agar bisa dimenangkan persaingan dan merebut pasar harus memiliki keunggulan yang kompetitif. Menurut Mintzberg, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, product differentiation, yaitu untuk menciptakan produk yang langka atau baru. Yang kedua adalah low cost production, untuk memperkecil biaya produksi. Lanjut 7, pengaruh sistem informasi bagi perusahaan. Pengaruh sistem informasi bagi perusahaan ada 4. Yang pertama, mempercepat pembuatan keputusan. Yang kedua, menghalangi pesaing baru. Yang ketiga, memungkinkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat, memungkinkannya diciptakan perusahaan virtual. Lanjut yang ke-8, pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. Pertama, konsep dasar sistem informasi. Kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi. Yang keempat, aplikasi bisnis. Yang kelima, tantangan manajemen. Yang ke-9 adalah rangkaian sistem informasi. Terdapat 5 kelompok elemen dalam rangkaian sistem informasi. Yang pertama yaitu business driver. Berbagai hal mempengaruhi proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, teknologi driver. Penyebab terjadinya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan suatu industri. Yang ketiga, players. Players adalah para pekerja atau orang yang bertugas dalam menjalankan informasi tersebut. Yang keempat, proses. Proses yaitu berbagai metode dan tahapan untuk membangun informasi tersebut. Lanjut yang kelima, produk. Produk adalah informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mempercepat pembuatan keputusan. Yang terakhir, 10 jenis informasi. Yang pertama, absolute information. Absolute information merupakan pohonnya informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, substitutional information. Jadi informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi yang digunakan untuk sejumlah informasi. Dalam pengertian ini, informasi kadangkala diganti dengan istilah komunikasi. Yang ketiga, philosophic information. Informasi ini yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Yang keempat, subjective information. Jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia. Yang kelima, objective information. Jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tertentu. Yang terakhir, cultural information. Informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.